Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulullahu fil huda wa dini al haq liyunzira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya, karena hidayahnya, karena inayahnya kita bisa berkumpul pada salat subuh pada hari Minggu ini. Mudah-mudahan segala salat kita, doa kita, dan apa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan para tabiin lain sampai dengan kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita 3 hari lagi memasuki tahun baru tahun 2025. Pada kultum pagi ini saya akan membawakan mengenai pergantian tahun atau pergantian waktu. Pergantian tahun biasanya selalu akan menimpa pada setiap manusia karena sudah merupakan suatu sunatullah, yaitu adalah ketentuan Allah yang akan dialami setiap manusia. Yang kita lihat selama ini bahwa pergantian tahun itu kita lihat dengan adanya pesta-pesta di mall, ya Pak ya. Kemudian ada pesta kembang api dan lain-lain. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, pergantian tahun adalah merupakan suatu introspeksi diri, yaitu evaluasi diri. Sampai sejauh mana amal kita, ibadah kita, dan lain-lain sudah kita lakukan untuk kebaikan kita untuk di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Had firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi illa ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil. Bapak Ibu sekalian, makna daripada surat ini adalah artinya sebagai berikut. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, selalu dalam nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat dalam kesabaran. Itu makna daripada surat Al-As tadi. Dalam surat tersebut Allah mengingatkan kepada kita bahwa pada umumnya manusia dikatakan rugi karena mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beriman dan beramal saleh. Ketika kita diberi umur panjang, kita manfaat waktu untuk berfoya-foya. Kita diberikan jabatan tidak amanah, diberikan harta digunakan untuk bermaksiat dan menentang Allah. Ketika diberi kesehatan disia-siakan. Bapak Ibu sekalian, dalam surat tersebut Allah memberikan informasi kepada kita. Ada 3 hal yang menghindari manusia dari kerugian total. Pertama adalah beriman, yaitu mempercayai dan
meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman sangat erat dengan amal saleh. Amal saleh tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah amal saleh, yaitu pekerjaan atau perbuatan yang berkaitan dengan fisik atau pekerjaan yang berhubungan dengan niat. Jadi amal saleh adalah suatu amalan dalam pekerjaan bisa dikerjakan membawa dampak positif bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat secara luas. Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang tidak dapat kita dapat pada saat ini, kita akan dapat pada hari esok yang akan datang. Tapi waktu yang berlalu hari ini tidak akan kembali lagi. Maka oleh karena itu, kita memanfaatkan waktu yang kita sisakan pada kehidupan kita pada hari ini. Rasulullah bersabda, beliau mengatakan, manfaatlah 5 macam sebelum datangnya 5 macam, yaitu manfaatkanlah umur mudamu sebelum masa tuamu, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskin. Keempat, manfaatkanlah masa senggangmu sebelum masa sempitmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum masa ajalmu. Hadis riwayat Hakim. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 17-18 antara itu. Ayat Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsu maqo damat ribut. Wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan disiapkan untuk masa-masa yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kesimpulan ini, marilah kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh dan dalam berbagai bidang sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Sebab kehidupan dunia hanya sekali saja. Jika kita sia-siakan, berarti kita akan mengalami kerugian besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga Bapak Ibu semua berhasil di dalam kehidupannya, dalam keluarga, dan dalam usahanya. Bertambah keimanannya dan bertambah ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kuliah pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.